dan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Salam hormat kami kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz BA MAG, dan salam hormat kami kepada dosen pengampu kami, yakni Bapak Ahmad Soni Irawan MH. Jadi yang pertama di sini ialah pengertian tentang akhlak sendiri, yang mana menurut para ahli akhlak dapat diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruknya atas tingkah laku seorang manusia secara keseluruhan. Yang mana artinya penilaian terhadap manusia tersebut menyangkut berbagai dimensi secara menyeluruh. Namun secara ilmiah, pada masa Nabi Adam tidak ada penyelidikan tentang akhlak, dan apabila ditinjau lagi secara ilmiah, penyelidikan akhlak itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh filosof Yunani, dan tidak banyak yang memperhatikan tentang akhlak tersebut. Kebanyakan dari mereka hanya disibukkan dalam menyelidiki akhlak alam raya, asal-usul, dan gereja. Kemudian datanglah seorang filosof yang bernama Socrates yang memusatkan penyelidikannya dalam pemikiran tentang akhlak dan hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Dan pada saat itu juga Socrates secara masyhur disebut sebagai bapak akhlak. Para orang-orang Eropa dikuasai oleh orang-orang gereja, dan pada saat itu juga orang-orang gereja berusaha untuk memerangi bangsa Yunani, bangsa filsafat Yunani, dan orang-orang gereja juga berkeyakinan bahwasanya kenyataan atau hakikat yang telah diterima dari wahyu itu benar, dan oleh karena itu orang-orang gereja berpikir bahwasanya tidak ada artinya lagi dalam menggunakan akal pikiran untuk kegiatan penelitian. Namun sebagian dari kalangan gereja ada yang menggunakan pemikiran dari Plato, Aristoteles, dan Socrates untuk memperkuat ajaran-ajaran gereja dan untuk menegakkannya dengan akal. Dan ajaran akhlak yang telah lahir pada Eropa pada abad pertengahan itu adalah ajaran akhlak yang dibangun dari perpaduan antara ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Dan yang ketiga yaitu akhlak pada periode bangsa Arab sebelum Islam, atau bisa disebut juga dengan zaman jahiliyah. Pada saat itu juga tidak ada yang menonjol dalam segi akhlak ataupun dalam segi filsafat sebagaimana pada bangsa Yunani, karena pada saat itu penyelidikan tentang akhlak hanya terjadi di bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Walaupun pada waktu itu bangsa Arab sudah ada beberapa para ahli hikmah yang mengidamkan syair-syair yang mengandung nilai-nilai akhlak. Dan dapat dipahami juga bahwa bangsa Arab sebelum Islam itu memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak. Dan selanjutnya yaitu periode bangsa Arab setelah Islam, yang mana di saat Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam tidak pernah menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Dan sebaliknya, Islam juga mengakui apa yang telah dipandang baik untuk membina umat serta menolak apa yang dianggap jelek menurut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perkembangannya, kemudian ajaran akhlak menentukan bentuk yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Dan agama Islam telah mengajak para umat Islam untuk percaya kepada Tuhan dan mengakuinya sebagai yang Maha Pencipta, Pelindung, Pengasih, dan Maha Penyayang terhadap makhluknya. Dan disebutkan pula dalam hadis bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
dan di kalangan bangsa Arab hanya sedikit sekali tokoh cendekiawan yang mempelajari tentang akhlak. Dan menurut bangsa Arab sudah mereka cukup dalam mengambil pelajaran akhlak dari agama dan tidak memerlukan dari sumber yang lain. Dan para tokoh Islam pun mempelajari tentang filsafat Yunani, terutama pendapat-pendapat tokoh dan ungkapan-ungkapan bahasa Yunani mengenai tentang akhlak. Dan yang terakhir yaitu pada periode modern Barat, yang mana pada periode ini ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan orang-orang Barat, mengisyaratkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan para umat Islam bahwa di Barat itu telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Dan pada abad ke-15, yaitu menjelang fase modern, Eropa mulai mengalami kebangkitan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pada kehidupan mereka yang semula didoktrin oleh ajaran gereja, kemudian digeser dengan memberikan peran yang besar kepada akal pikiran, dan pergeseran paradigma itu terjadi sehingga beberapa generasi yang akhirnya melahirkan para tokoh yang pemikir hebat pada masanya masing-masing. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.